hari Minggu adik-adik. Udah siap belum untuk mengikuti ibadah online pada hari ini? Adik-adik jangan lupa siapkan ya persembahannya, Alkitabnya, dan juga kita siapkan hati kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan pada minggu ini. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Berdoa dimulai. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Penciptaan. Adik-adik pada tahu nggak nih lagunya? Ikuti kakak ya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima diciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah pada kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi ini. Engkau memberikan kami kesehatan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, persiapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu semuanya apa kabar? Luar biasa, baik. Ayo kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 sampai ayat 31. Amang akan bacakan untuk kita demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau kepada menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian ya. Ini adalah firman Tuhan tentang penciptaan. Nah, kalau kita dulu
Kalau anak-anak sekolah minggu ingat, kalau liturgi di saat Natal kan ada hari penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu hari yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Allah menciptakan, Allah sang pencipta. Ayo, Amang mau tanya. Allah sang pencipta itu menciptakan berapa hari? Ada 7 hari, ya. Yang pertama, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan juga terang dan gelap, ya. Itu hari pertama. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala dan air. Hari ketiga, Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima apa? Hari kelima, Tuhan Allah menciptakan binatang, baik itu binatang di darat, binatang laut, burung-burung, hewan. Ayo, binatang darat apa? Gajah. Apalagi binatang di dalam darat? Harimau, rusa, ya. Hewan apa? Kambing, sapi. Itu adalah diciptakan Tuhan pada hari kelima, dan sebagainya, binatang-binatang yang lain. Nah, di sini dikatakan hari keenam siapa diciptakan? Manusia diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Jadi hari keberapa manusia diciptakan? Hari keenam. Lantas hari ketujuh ngapain Tuhan? Wah, rupanya Tuhan melihat sudah ciptaannya sudah sempurna, maka Tuhan Allah berhenti, beristirahat pada hari ketujuh dan menguduskannya. Ya, hari ketujuh itu adalah hari yang dikuduskan Tuhan, kita pergi untuk beribadah. Ada 7 hari penciptaan Allah yang menciptakan kita. Jadi yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Yang menciptakan bumi siapa? Tuhan. Yang menciptakan laut siapa? Tuhan. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan siapa? Ya, Tuhan juga. Jadi Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang bernapas, yang hidup, yang ada di, kita lihat dalam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang pergi kita ke gunung, itu ciptaan Tuhan. Pergi kita ke Danau Toba, siapa yang menciptakan? Ya, Tuhan Allah juga. Tuhan Allah berarti Tuhan kita yang begitu hebat, ya. Lalu setelah menciptakan bumi beserta isinya, maka Tuhan Allah memerintahkan manusia itu supaya menjaga hewan dan tumbuh-tumbuhan dan ciptaannya, harus dijaga. Tidak boleh sembarangan terhadap ciptaannya, nggak boleh semena-mena. Jadi misalnya apa? Misalnya kalau misalnya tumbuh-tumbuhan harus disiram. Nah, ada punya tumbuh-tumbuhan di rumah ya? Ada kembang di rumahnya kan? Nah, itu harus kita apa? Kita harus rawat, harus kita jaga supaya dia nanti hidupnya bagus, berkembang, berbunga. Kalau tidak, nanti akan menjadi musnah, punah. Begitu juga dengan binatang-binatang. Nggak boleh binatang-binatang hanya diburu aja. Misalnya gajah diburu, gadingnya diambil, dijual. Lama-kelamaan nanti gajah menjadi hilang dan punah. Jadi nggak ada nanti kelihatan lagi gajah. Jadi harus dirawat. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lainnya. Harus dijaga, dilestarikan, dirawat. Iklim keadaan di sekitar kita juga kita harus jaga, ya. Pohon-pohonan harus dijaga. Gunung-gunung juga nggak boleh pohon-pohonnya sembarangan ditebang, nggak boleh. Nanti kalau musnah bagaimana? Kalau gunung itu ditebang, yang terjadi apa?
nanti akar-akar tanaman itu di bawah air karena nggak ada lagi menahan, terjadilah yang namanya erosi, terjadilah banjir. Yang rugi siapa? Ya manusianya, karena tidak dijaga, tidak dilestarikan. Terus apalagi? Kita juga harus menjaga kelestarian hidup, juga jangan membuang sampah dengan sembarangan. Jadi kalau ada sampah di rumah atau sampah habis makan makanan, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Itulah anak-anak Tuhan, ya. Itu yang perlu kita harus jaga, harus hemat, memakai air, memakai listrik, harus dihemat, harus belajar juga hemat. Manusia itu diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain, ya. Manusia punya akal budi, punya pemikiran yang dipekerti, ya, punya akal. Jadi Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menguasai ciptaannya, tetapi bukan semena-mena dikuasai, tidak sembarangan, harus juga tadi dilestarikan, dijaga, menjaga lingkungan, menjaga di sekitar kita, kehidupan di sekitar kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Anak-anak sekolah minggu, haruslah kita juga ikut menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan, karena kita diciptakan Tuhan, yang binatang-binatang diciptakan, tapi diberikan mandat, hai manusia, kau kuasailah bumi ini dan segala isinya, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi nggak boleh dirusak. Itulah yang paling penting kita harus ingat dan kita harus jaga, supaya bumi kita ini tetap lestari, ya, supaya pohon-pohonan tetap masih ada yang hidup. Coba kalau tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohonan, apa yang terjadi? Terjadilah kekeringan. Kalau terjadi kekeringan, apa yang terjadi? Maka terjadilah kelaparan, karena tidak ada tanam-tanaman yang bisa tumbuh, tidak ada beras yang kita dapatkan atau makanan yang dari tanaman tadi, sehingga manusia kelaparan. Akibat kelaparan apa? Sengsara. Bisa kita jadi mati pelan-pelan. Tidak mau kan? Nah, harus kita jaga. Itulah perintah Tuhan, permintaan Tuhan, amanat Tuhan. Sekali lagi, Allah, Tuhan Allah adalah Sang Pencipta, ya, yang menciptakan kita, yang menciptakan tanaman, yang menciptakan bumi, lautan, daratan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan khotbah. Sekarang Kakak Ibet akan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Akan tetapi Kakak Ibet mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik hafal nggak ya tentang hari-hari penciptaan? Hafal? Kalau hafal coba tebak dan jawab pertanyaan berikut ini. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keberapa ya adik-adik? Apa? Pertama. Wah, bukan ya adik-adik. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Betul banget nih adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik sekarang duduk yang manis ya. Kita simak video berikut agar adik-adik kembali mengingat kira-kira hari-hari penciptaan Tuhan ya. Dan Kakak Ibet juga akan menceritakan kita manusia memiliki tugas yang sangat istimewa dari Tuhan loh adik-adik. Karena itu adik-adik duduk yang manis, simak video berikut dengan baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih gelap gulita. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi adik-adik. Dan Allah melihat terang itu baik. Lalu Allah memisahkan terang dari gelap. Allah memberi nama terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah siang dan jadilah malam, itulah hari yang pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala. Cakrawala akan memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Itulah hari yang kedua. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan lautan, daratan, dan juga pepohonan. Selanjutnya,
Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Itulah hari yang keempat. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan ikan dan segala binatang yang hidup di air dan burung-burung yang terbang di udara. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang melata, binatang ternak, dan binatang lainnya. Dan Allah juga menciptakan manusia. Tahukah kamu kenapa Tuhan menciptakan semuanya sebelum manusia diciptakan? Ya betul, agar manusia tidak terlantar. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah menyediakan semua keperluan manusia sebelum manusia diciptakan. Jadi kita tidak perlu merasa ragu dan khawatir akan kebaikan Tuhan, karena Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita semua. Contohnya saja saat ini, adik-adik belum bisa bekerja dan mencari uang sendiri. Akan tetapi, setiap harinya adik-adik dapat makan dengan teratur dan setiap kebutuhan adik-adik dapat tercukupi. Itu semua karena Allah memelihara adik-adik melalui orang tua ataupun orang-orang di sekeliling adik-adik yang sangat mengasihi adik-adik. Nah, karena Allah telah memelihara hidup kita melalui orang tua kita, maka kita harus selalu menghormati dan mengasihi orang tua kita ya adik-adik. Adik-adik, tahukah kamu kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan yang paling istimewa? Ya betul, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Menurut rupa dan gambar Allah di sini bukan berarti secara fisik ya adik-adik, tetapi secara rohani, di mana Allah sangat maha pengasih, adil, mau menolong orang lain, dan selalu berbagi kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, kita pun harus memiliki sikap itu. Kita harus saling mengasihi, membantu orang lain, berbuat baik, ataupun berbagi kepada orang lain. Selain itu, sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, maka kita memiliki tugas untuk menaklukkan bumi dan menguasai ciptaan lainnya. Tapi bukan berarti kita dapat bertindak sesuka hati ya adik-adik, melainkan kita harus tetap menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik. Kita tidak boleh menyiksa hewan, namun sebaliknya kita harus mengasihi hewan dan memeliharanya dengan baik. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, karena hal itu dapat membuat lingkungan tercemar ataupun kotor dan juga dapat menyebabkan banjir. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya ya adik-adik, agar lingkungan kita tetap bersih dan bebas dari banjir. Selain itu adik-adik, gunakanlah air dengan secukupnya ya. Jangan lupa untuk menutup keran air saat tidak digunakan. Kalau tidak, nanti airnya akan terbuang sia-sia dan cadangan air di bumi akan semakin menipis. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan dan merusak bumi loh adik-adik. Pasti adik-adik gak mau kan kekeringan, gak ada air. Nah adik-adik, kita juga tidak boleh sembarangan menebang pohon ataupun hutan ya adik-adik, tetapi kita dapat memelihara bumi dengan menanam pohon atau tanaman lainnya di sekitar rumah kita. Dengan begitu, bumi akan tetap sehat dan lingkungan rumah kita juga terlihat lebih indah. Nah adik-adik, melalui video tadi kita jadi semakin tahu ya bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah ini bukan berarti dalam hal fisik ya adik-adik. Bukan berarti mata kita, hidung kita, mulut kita sama dengan Allah. Tidak adik-adik. Akan tetapi kita serupa dan segambar dengan Allah dalam hal sifat. Allah itu kan baik, maha pengasih, adil, penyayang. Nah oleh karena itu adik-adik kita pun harus bersikap demikian. Kita harus selalu mengasihi, bersikap adil, berbuat baik kepada semua orang. Selain itu adik-adik, sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita memiliki tugas yang istimewa di muka bumi ini, yaitu berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Berkuasa di sini bukan berarti kita bisa bersikap sesuka hati kita ya adik-adik. Tidak, akan tetapi kita harus selalu memelihara, menjaga, merawat, mengelola agar ciptaan-ciptaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Nah, adik-adik, dengan demikian kita bisa menjadi gambar dan rupa Allah yang baik. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini kami telah mendengarkan. Biarlah kami Tuhan boleh memaknainya untuk kami tetap menjaga ciptaan-Mu, menjaga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, menjaga hewan, binatang-binatang, juga kami boleh ikut melestarikannya. Biarlah Tuhan kami boleh meneladaninya
dan kami boleh melakukannya supaya hati Tuhan disenangkan dan kami juga damai sejahtera. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Kau memberkati kami, memberkati seluruh keluarga kami, orang tua kami, memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini boleh mendengarkan firman ini. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Warta Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo, Minggu tanggal 3 April 2022. Yang pertama, jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran anak sekolah minggu lalu, tanggal 27 Maret pada Zoom virtual sebanyak 100 anak. Yang kedua, persembahan. Untuk adik-adik sekolah minggu, persembahannya boleh diberikan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera. Yang ketiga, kegiatan kelas. Setelah ibadah YouTube ini, adik-adik jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kelas di Zoom kelas masing-masing. Link akan di-share melalui WA grup orang tua. Yang keempat, grup WA orang tua. Bagi orang tua anak sekolah minggu yang belum bergabung ke grup WA sekolah minggu, boleh menghubungi kakak Rondang. Yang kelima, acara Pasca Parheheon sekolah minggu. Sehubungan dengan akan diadakannya acara Parpas sekolah minggu, adik-adik diajak untuk mengikuti beberapa rangkaian lomba Parpas pada tahun ini, di mana lomba itu dibagi menjadi dua, yaitu lomba wajib dan juga lomba umum. Untuk info lebih lengkap, boleh ditanyakan ke masing-masing guru kelasnya. Dan untuk lomba umum dapat mendaftarkan dirinya ke link pendaftaran yang sudah di-share di grup WA orang tua. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini agar berjalan lancar ya Tuhan. Berkati juga Paskah kami ya Tuhan agar berjalan lancar juga ya Tuhan. Berkati juga gereja dan teman-teman kami ya Tuhan agar sehat selalu. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita firman Tuhan, kita mau merespon firman Tuhan yang dimana tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, dimana kita itu sangat istimewa adik-adik, beda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kita itu sangat istimewa. Untuk itu kita mau bernyanyi dari lagu Ku Istimewa. Kita nyanyi sama-sama sambil memakai gerakan ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita nyanyikan satu kali lagi dengan penuh semangat. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa,
berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa. Sekali lagi istimewa, istimewa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, kita berdoa, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.